warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas beberapa soal yang mungkin bisa membantu kalian semua di sini. Sebelum saya bahas soalnya, kalian bisa like dan subscribe ya guys ya. Oke, kita langsung lanjut ke soalnya. Nah, di sini kita mempunyai 3 soal, di mana yang soal pertama kita akan mencari nilai K dari sebuah integral, dan soal kedua kita akan menentukan inverse dari matriks. Dan soal ketiga adalah menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, kita langsung mengerjakan soal yang pertama. Soal pertama kita mengetahui soalnya yaitu integral dari kx e pangkat 2x dx sama dengan 5 e pangkat 6 min e pangkat 2. Nah, di sini ada integral tentu, dan di dalam integral terdapat konstanta K. Nah, di sini itu ditanyakan nilai K, bukan nilai integralnya aja. Nah, di sini karena K adalah konstanta, maka dapat dikeluarkan dari tanda integral. Ini sesuai dengan sifat integral. Dengan ini kita bisa langsung fokus menghitung integral dari x e pangkat 2x. Nah, setelah dikeluarkan, itu akan menjadi seperti ini. K-nya akan berada di luar. Nah, integral dari x dikali e pangkat 2x tidak bisa langsung menggunakan rumus dasar, karena merupakan perkalian fungsi aljabar dan fungsi eksponensial. Maka metode yang tepat adalah menggunakan integral parsial. Sekarang kita tentukan mana yang kita jadikan U dan mana yang jadikan dV. Nah, di sini saya mengubah U saya adalah X. Saya memilih U saya adalah X karena kenapa saya pilih U saya pilih X? Karena kalau kita turunkan X menjadi lebih sederhana, yaitu 1. Nah, setelah kita menentukan U-nya berapa, DU-nya berapa, kita langsung menghitung integral parsialnya dengan rumus berikut. Nah, seperti saya jelaskan tadi, fungsi X jika diturunkan akan menjadi lebih sederhana, sedangkan fungsi eksponensial tetap mudah diintegralkan. Nah, sekarang kita menjalani rumus hitung integral parsialnya. Dan rumusnya adalah integral U dV sama dengan UV dikurangi integral V kali DU. Nah, sekarang kita langsung aja masukkan UV dan DU-nya ke dalam rumus. Nah, setelah kita masukkan, kita langsung bisa menghitung integralnya menjadi seperti ini. Nah, ini hasil integralnya adalah X per 2 dikali E2 pangkat 2X dikurangi 1/4 kali E pangkat 2X. Sampai di sini kita sudah menemukan hasil integralnya. Nah, setelah kita mendapatkan hasil integralnya, kita bisa langsung memasukkan batas integralnya. Karena ini integral tentu, maka kita harus masukkan batas atas dan batas bawah menjadi seperti ini. Nah, setelah kita menghitungnya, kita akan mendapatkan hasilnya ini. Nah, karena kita sudah memperoleh hasil dari integralnya, yaitu K dalam kurung 5/4 kali E pangkat 6 dikurangi 1/4 dikali E pangkat 2. Nah, setelah kita mendapatkan hasil integralnya, kita langsung menyamakan kedua ruasnya. Kita samakan ruasnya menjadi seperti ini. Nah, ruas di sini itu belum sama. Untuk menjadi sama, kita bisa dibaginya kita bisa kalikan 4 atau sama-sama dibagi 4. Karena kalau dibagi 4 mungkin perhitungannya bakal lebih ribet, maka kita bisa langsung dibagi 4 untuk kedua ruasnya. Jadi seperti ini. Nah, keduanya dikalikan 4. Nah, setelah dikalikan 4, kita bisa perhatikan bahwa nilai K dan nilai sebelah kiri dan nilai sebelah kanan itu sama. Dan kita perhatikan kalau K itu sama dengan 4.
Karena bentuk di kiri dan kanan itu sama, maka nilai K langsung bisa kita tentukan. Nah, dari kita melihat di sini kita langsung bisa tahu kalau K itu sama dengan 4. Nah, dari sini kita sudah bisa mengerjakan soal nomor 3 dan menghasilkan jawaban yaitu nilai K sama dengan 4. Setelah kita tahu, kita langsung lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 kita disuruh menentukan inverse dari matriks A dengan menggunakan rumus di atas. Nah, sekarang kita langsung mencari determinan matriks A-nya. Kita gunakan ekspansi kofaktor baris pertama. Nah, untuk menentukan kenapa kita menentukan determinan itu bertujuan untuk mengecek apakah matriks memiliki inverse atau tidak. Karena jika determinan sama dengan 0, maka matriks itu gak ada. Atau berarti itu gak ada matriks, gak ada inverse-nya. Oleh karena itu kita harus menghitungnya. Nah, setelah dihitung kita bakal menghasilkan bahwa inverse-nya itu ada, yaitu min 23. Nah, setelah kita tahu bahwa soal nomor 4 itu matriks A itu memiliki inverse, kita langsung bisa mencari kofaktor dan adjoinnya. Nah, kita bakal mencari kofaktor dari tiap barisnya. Baris pertama kita akan jadi C11 dan kita akan mengalikannya yang AD dikurangi BC. Nah, setelah itu menghasilkan min 18. Setelah itu C12 menghasilkan 2, C13 menghasilkan 5, dan baris 2 C21 menghasilkan 13, C22 menghasilkan min 4, C23 menghasilkan min 10, dan baris 3 C31 menghasilkan 14, C32 menghasilkan min 1, dan C33 menghasilkan 9. Nah, setelah kita mendapatkan kofaktor dan adjoin dari baris 1, baris 2, baris 3 dengan rumus AD min BC, kita langsung setelah menghitung baris 1, baris 2, dan baris 3, kita sudah mendapatkan adjoin. Nah, di baris pertama ada min 18, 13, min 14, dan baris kedua ada 2, min 4, dan min 1. Di baris 3 ada 5, min 10, dan 9. Nah, itu adalah hasil dari kofaktor semua baris. Nah, setelah kita tahu hasil kofaktor dari semua baris, kita langsung bisa menginverskan dengan dikalikan dengan 1 per determinan A. Nah, setelah dikalikan kita akan menghasilkan sebelum mengalihkan kita tujuan dari adalah untuk menolakkan matriks adjoin sehingga menghasilkan inverse matriks A. Nah, ini adalah hasil setelah perkalian. Nah, ini adalah jawaban dari nomor 3. Nomor 2. Nah, dengan ini kita sudah tahu jawaban nomor 2 yaitu A min 1 sama dengan 1 per 23, min 23 dengan adjoin A min 18, 13, min 14, dan baris kedua 2, min 4, min 1, dan baris ketiga 5, min 10, dan 9. Itu adalah jawaban dari nomor 2. Setelah itu kita akan lanjut ke nomor ketiga. Soal nomor 3. Nah, di sini kita diberikan soal sistem persamaan linear dan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Dan persamaan pertama itu ada X plus Y plus Z sama dengan 6. Persamaan kedua ada 2X min Y plus 3Z sama dengan 9. Persamaan ketiga ada 3X plus 4Y min 2Z sama dengan 5. Dan kita disuruh nuliskan seluruh langkah baris elementer sampai diperoleh solusi akhir. Nah, kita langsung aja
mengubah bentuk matriksnya, mengubah bentuk ini menjadi seperti matriks. Nah, ini memudahkan kita melakukan operasi baris untuk menyelesaikan sistem persamaan secara sistematis. Jadi kita ngubah persamaan itu menjadi bentuk matriks, di mana kolom pertama sampai ketiga itu mewakili X, Y, dan Z, dan kolom terakhir adalah hasil dari setiap persamaan. Nah, setelah itu kita akan memilih pivot pertama di baris 1 di kolom 1 itu memiliki nilai 1. Lalu lakukan eliminasi elemen di bawah pivot. Nah, ini menghasilkan seperti ini. Tujuannya biar agar elemen di bawah pivot pertama menjadi 0, sehingga kita bisa fokus pada baris kedua untuk pivot berikutnya. Dan dengan mengurangi 2 kali baris pertama dari baris kedua dan 3 kali baris pertama dari baris ketiga, elemen di bawah pivot pertama itu bisa menjadi 0. Lalu kita langsung lanjut ke pivot kedua. Nah, pivot kedua itu mengubah R2 itu jadi min 1/3 R2, dan menjadi hasilnya itu menjadi seperti di bawah itu. Nah, itu agar pivot bernilai 1 memudahkan eliminasi elemen di atas dan bawahnya. Kita bagi baris kedua dengan min 3 agar pivot di baris 2 itu bisa bernilai 1. Nah, setelah itu kita bisa menghilangkan elemen di bawah dan di atas pivot kedua. Nah, langkah ini tuh untuk memastikan hanya satu variabel non 0 per pivot agar mendekati bentuk echelon baris tereduksi. Dengan operasi ini, kolom kedua sudah bersih di atas dan di bawah pivot. Setelah itu, buat pivot ketiga itu agar bernilai 1 dengan cara R3 itu dikali dengan min 3/14 dan menghasilkan seperti di gambar ini. Nah, ini agar pivot ketiga agar kita bisa langsung membaca nilai Z dan mempermudah eliminasi variabel di atasnya. Sekarang variabel Z udah jelas nilainya. Nah, setelah itu kita bisa back substitution dan eliminasi ke atas. Kita hilangkan elemen di atas pivot ketiga untuk mendapatkan nilai X dan Z, dan membuat hasil akhir 1, 2, 3. Matriks sudah dalam bentuk echelon baris tereduksi, sehingga nilai setiap variabel langsung terlihat. Dan langkah ini tuh bisa memperoleh X, Y, dan Z secara langsung, sehingga kita bisa mendapatkan solusi akhirnya, yaitu X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Nah, ini jadi solusi dari sistem persamaan linear ini adalah seperti berikut. Nah, terima kasih sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika mungkin ada salah kata, salah pengucapan, atau banyak salahnya. Kalian bisa komen di bawah untuk di mana saya salahnya atau gimana, atau mungkin ada solusi lain. Nah, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.